Sobat Katolikku hebat, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, biasanya dirayakan pada hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Hari raya ini hanya terdapat dalam gereja Katolik. Gereja Kristen lain tidak merayakannya. Telah menjadi kebiasaan dalam gereja Katolik bahwa pada hari raya ini di paroki-paroki dilangsungkan penerimaan sakramen Ekaristi untuk pertama kali bagi mereka yang baru menerima, setelah mengikuti kursus atau pembinaan selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Lebih lazim penerimaan sakramen ini disebut komuni pertama, karena untuk pertama kalinya seorang Katolik menerima tubuh dan darah Kristus. Maka perayaannya dibuat pada hari raya tubuh dan darah Kristus. Pertanyaan penting dari perayaan ini yakni mengapa seorang Katolik wajib memakan tubuh dan darah Kristus? Jawabannya, kita memakan tubuh dan darah Kristus karena Tuhan Yesus sendiri memerintahkannya kepada kita, melalui para rasul-Nya. Tepatnya demikianlah perkataan Yesus, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Yohanes bab 6 ayat 51-58. Maka, sama seperti dalam kehidupan jasmani kita perlu makan supaya kita tetap hidup, demikian kita perlu makanan rohani yaitu Yesus sendiri, supaya kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Santo Thomas Aquinas sangat terkenal dalam mengajarkan semboyan, Grace Perfects Nature, yaitu bahwa rahmat Allah menyempurnakan kodrat manusia. Maka kita kenal juga bahwa dalam kehidupan spiritual, terdapat juga proses yang serupa dengan kehidupan kodrati, yaitu, kelahiran rohani dengan sakramen pembaptisan, kedewasaan rohani dengan sakramen penguatan atau krisma, makanan rohani dengan sakramen ekaristi, penyembuhan rohani dan jasmani dengan sakramen pengakuan dosa dan pengurapan orang sakit atau perminyakan, sakramen perkawinan dan sakramen tahbisan untuk memaknai panggilan hidup. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang disampaikan Yesus berkenaan dengan apa maksudnya ia memerintahkan kita agar makan dan minum tubuh dan darahnya. 1. Yesus sendiri lahir di kota Bethlehem, yang artinya adalah rumah roti, sejalan dengan identitas dirinya sebagai roti hidup. Yohanes bab 6 ayat 51. Maka pemberian roti mana kepada orang Israel di perjanjian lama diperbaharui dalam perjanjian baru, dengan roti hidup, yaitu Ekaristi. Pada perjanjian lama, roti mana diberikan oleh Allah untuk menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian Kanaan, sedangkan sekarang, Ekaristi diberikan kepada kita umat Katolik, sebagai bangsa pilihan Allah yang baru, agar kita dapat mencapai tanah perjanjian yang baru yaitu surga. 2. Yesus sendiri membuat mukjizat pergandaan roti untuk mempersiapkan umat terhadap pengajarannya tentang roti hidup ini, dan mukjizat pergandaan roti yang memberi makan 5.000 orang ini merupakan salah satu mukjizat terbesar yang dicatat oleh keempat Injil, Matius bab 14 ayat 13-21, Markus bab 6 ayat 32-44, Lukas bab 9 ayat 10-17, Yohanes bab 6 ayat 1-15. Persahabatannya dengan para pengikutnya sering ditandai dengan makan bersama, misalnya kisah Maria, Marta, Lazarus, bahkan Zakeus. 3. Roti hidup merupakan salah satu pengajaran Yesus yang terpenting dan tersulit. Namun Yesus tetap mengajarkannya meskipun pada saat ia mengajarkan hal ini banyak pengikutnya meninggalkan dia. Yohanes bab 6 ayat 66. Yesus tidak mengganti ajaran ini dengan ajaran lain yang lebih mudah, namun malah bertanya kepada para rasul, apakah kamu mau pergi juga? Yohanes bab 6 ayat 67, yang dijawab Petrus dengan iman bahwa mereka tidak akan berpaling dari Yesus. 4. Sebelum wafatnya Yesus berpesan kepada para muridnya untuk melakukan perjamuan ini sebagai peringatan akan dirinya dan karya keselamatan Allah kepada manusia. Matius bab 26 ayat 20-29,
Markus bab 14 ayat 17-25, Lukas bab 22 ayat 14-23, Yohanes bab 13 ayat 21-30. 5. Sesudah kebangkitannya, ia menampakkan diri kepada dua orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus, Lukas bab 24 ayat 13-35 dengan menjelaskan isi Alkitab dan perjamuan Ekaristi. Kedua hal inilah yang terdapat dalam Misa Kudus, yaitu liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. 6. Ekaristi, memecah roti dan berdoa, merupakan cara ibadah para rasul dan jemaat pertama. Lihat Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Rasul Paulus pun mengajarkan tentang Ekaristi ini, 1 Korintus bab 11 ayat 23-29. 7. Bahwa sudah menjadi maksud Yesus untuk memberikan roti surga, mana yang baru, kepada umatnya, dan dengan demikian kita akan tergabung dalam persekutuan dengannya, sampai akhirnya kita bersatu dengan sempurna dengan Dia di surga. Ia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Wahyu bab 3 ayat 20. Kita melakukannya karena Tuhan Yesus sendiri memerintahkannya kepada kita, dan ini pula lah yang diterapkan oleh gereja sejak awal. Semoga kita semakin menyadari makna Ekaristi yang sangat dalam ini, dan oleh karena itu mengambil bagian di dalamnya dengan rasa hormat dan syukur. Ekaristi inilah yang menjadi sumber dan puncak seluruh kehidupan kita. Sobat Katolikku hebat, jika Anda ingin mengikuti terus informasi-informasi seputar iman Katolik, silahkan subscribe, tekan lonceng, like dan komen. Tribue nobis Domini Deus perpetuus.